Data pribadi diretas dan disalahgunakan untuk pinjam di aplikasi pinjol oleh orang lain. Terus haruskah kita membayar tagihannya padahal bukan kita yang pinjam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih tentang gimana ya nasib dari para korban penipuan di aplikasi pinjaman online atau pinjol. Dan apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan atau diambil jika kita nih berkemungkinan atau berpotensi menjadi korban. Jadi teman-teman, tindakan pertama setelah kalian ini menjadi korban penipuan pinjol, teman-teman bisa melaporkan hal ini tuh ke polisi dan melaporkan juga ke pinjol yang terlibat. Ketika kalian melaporkan ke polisi untuk membuktikan bahwa kalian ini bukan pelaku penipuan, tetapi justru kalian ini merupakan korban. Beberapa orang bakal mengalami kendala ya saat melapor ke polisi. Jadi buat teman-teman disarankan untuk menjelaskannya dengan rinci dan juga dengan baik. Kemudian teman-teman juga bisa meminta surat bukti laporan. Hal ini penting ya kalian ketika meminta surat bukti laporan, karena surat bukti laporan polisi ini sebagai alat bukti bahwa kita itu telah menjadi korban dari penipuan. Jadi ketika ada DC pinjol ini masih menagih hutang pada kalian, maka teman-teman bisa menunjukkan surat bukti laporan kepada mereka bahwa kalian ini bukan yang melakukan pinjamannya dan bahwa kalian ini merupakan korban dari tindakan penipuan. Jadi teman-teman, secara administratif reputasi kita mungkin juga bakal buruk ya di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tetapi secara hukum kita dapat merasa aman dengan adanya surat dan bukti laporan dari kantor polisi. Kemudian untuk perlindungan hukum bagi korban penipuan pinjol, jika kita ini tidak ingin atau tidak mampu untuk membayar hutang pinjaman online, teman-teman perlu menyertakan surat bukti laporan saat teman-teman ini berurusan dengan pinjol yang terkait. Jadi ya meskipun secara legal kita ini mungkin aman, tetapi kalau secara logika ya masih menjadi masalah sih, karena pinjol itu bakal cenderung untuk menyalahkan korban atas kesalahan atau kelalaian mereka. Sulit ya teman-teman buat mengatasi penipuan pinjol karena ada oknum yang mencuri data tanpa sepengetahuan kalian. Hal terpenting yang bisa kalian lakukan yaitu teman-teman perlu untuk memberanikan diri dan juga fokus pada menguatkan mental kalian. Teman-teman perlu berani buat memblokir pesan-pesan yang nggak perlu agar kalian ini dapat tetap berkonsentrasi dan juga fokus pada mental kalian. Pesan-pesan dari grup WhatsApp yang nggak relevan itu juga dapat teman-teman abaikan aja atau kalian blokir agar nantinya nggak mengganggu pikiran kalian. Jadi ya menjaga kekuatan mental dengan tidak terpengaruh oleh pesan-pesan yang tidak penting itu merupakan hal yang perlu kalian lakukan. Biasanya teman-teman, data pribadi kalian ini dicuri atau disalahgunakan itu ketika kalian ini pinjam di pinjol yang ilegal. Karena ketika kalian ini pinjam di pinjol yang ilegal, sudah pasti ya kebanyakan orang-orang itu bakal dicuri data pribadinya atau bahkan ya itu sampai disalahgunakan, sampai digunain buat pinjam di pinjol lain, atau kasus yang lebih parahnya teman-teman jadi bisa terlibat di kasus kriminal karena menggunakan data pribadi kalian. Jadi buat teman-teman agar bisa menjadi lebih hati-hati dan mawas diri ya terhadap resiko-resiko apabila kalian ini telat bayar atau galbay di pinjol yang ilegal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.